Sore hari ini kelompok kami akan membawakan tentang topik yang sekiranya mungkin sedang tren-trennya ya pada masa ini, yaitu kenali kekerasan seksual, dengarkan, dukung, dan bantu korban. Perkenalkan, nama saya Safrilia Horenisa, NIM 2007 16062, yang bertugas sebagai moderator pada sore hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada sore hari ini, dan adapun pemateri-pemateri yaitu dari teman-teman sesi pembukaan, sesi penyampaian materi dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Oke, baik teman-teman. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelumnya kita membaca bismillah untuk membuka acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada penyampaian materi dari Saudari Liana Maulida dengan NIM 2007016065. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Liana Maulida Himatul Husna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kekerasan seksual. Putus. Kekerasan seksual sebenarnya dapat dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. 4.500 aduan kasus kejahatan kekerasan saja dan siapa saja. Di dalam rumah yang merupakan lingkungan ini, maka penting untuk mengetahui apa itu definisi dari kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dan penyebab kekerasan seksual. Next slide. Slide sebelumnya. Nah, pengertian kekerasan seksual. Sebenarnya apa sih ini pengertian kekerasan seksual? Jadi, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberi persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa
relasi gender, atau sebab lain yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sedangkan menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapat persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender atau hubungan dengan korban lain. Artinya, perilaku berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun, termasuk istri, suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus. Next. Bentuk kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu yang pertama, perkosaan. Perkosaan adalah bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelamin. Bentuk lain dari perkosaan adalah pencabulan. Pencabulan adalah perkosaan yang dilakukan pada orang yang belum bisa memberikan persetujuan. Contohnya pada anak yang usianya masih di bawah 18 tahun. Kemudian yang kedua yaitu intimidasi seksual. Intimidasi seksual adalah tindakan menyerang yang menimbulkan penderitaan secara psikis pada korban. Intimidasi termasuk di dalamnya ancaman perkosaan yang disampaikan langsung maupun tidak langsung, seperti lewat pesan singkat, surel, dan media lain. Kemudian yang ketiga yaitu pelecehan seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik yang mengarah seksualitas korban. Contoh tindakan adalah ciuman mata, tindakan bernuansa seksual yang mempertunjukkan materi pornografi atau sentuhan di bagian tubuh tertentu. Next. Yang keempat yaitu eksploitasi seksual. Merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan kepuasan seksual dan memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, dan lainnya. Contoh eksploitasi seksual adalah memanfaatkan kemiskinan perempuan untuk memasukkannya ke dalam dunia prostitusi atau pornografi. Yang kelima yaitu perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Tindakan ini merekrut, menampung, dan mengirim seseorang dengan ancaman kekerasan dan penculikan, penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi. Kemudian yang keenam yaitu prostitusi paksa. Prostitusi paksa adalah situasi di mana perempuan dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Biasanya mereka terpaksa karena terlilit hutang atau ancaman kekerasan prostitusi paksa. Next. Yang ketujuh yaitu perbudakan seksual. Pelaku perbudakan seksual akan merasa memiliki tubuh korban sehingga berhak melakukan apapun terhadap korban. Tindakan ini bisa terjadi pada perempuan yang dipaksa menikah atau dipaksa untuk melayani rumah tangga dan hasrat seksual penyekapnya. Yang kedelapan yaitu pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan dianggap sebagai kekerasan seksual karena ini merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh korban. Beberapa contoh pemaksaan perkawinan adalah pernikahan yang dipaksa oleh orang tua dengan orang yang tidak diinginkan, dipaksa menikah dengan pemerkosa untuk menutupi aib atau cerai gantung. Kemudian yang ke-9 yaitu pemaksaan kehamilan. Tindakan ini adalah tindakan yang memaksa wanita untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya. Contohnya adalah korban perkosaan atau ketika suami melarang istri memakai kontrasepsi. Yang ke-10 yaitu pemaksaan aborsi. Pemaksaan aborsi adalah pengguguran kandungan yang terjadi karena adanya ancaman dan paksaan dari pihak lain. Next. Sebelas, pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi sering terjadi pada perempuan dengan HIV atau AIDS dengan alasan untuk mencegah melahirkan anak dengan HIV atau AIDS. Kemudian yang ke-12 yaitu penyiksaan seksual. Tindakan penyiksaan seksual adalah tindakan yang dengan sengaja menyerang organ seksual perempuan sehingga menimbulkan rasa sakit, baik secara fisik maupun psikologis.
Yang ke-13 yaitu penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, dan rasa malu yang luar biasa. Yang ke-14 yaitu praktik tradisi yang membahayakan perempuan. Kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat yang bisa merendahkan perempuan. Contohnya yaitu sunat perempuan. Kemudian yang terakhir, yang ke-15 yaitu kontrol seksual. Contohnya melabeli perempuan dengan perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Aturan yang memuat kewajiban berbusana, jam malam, dan lain sebagainya. Next. Penyebab kekerasan seksual. Tindakan kejahatan kekerasan seksual memiliki motif dan motivasi di baliknya. Hal itulah yang menyebabkan mengapa kekerasan seksual bisa terjadi. Tiap pelaku kekerasan seksual memiliki latar belakang penyebab yang berbeda-beda. Namun, secara garis besar, terdapat penyebab yang seringkali melatar belakangi tindakan kejahatan kekerasan seksual. Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama, secara bentuk dan fungsi, kerja fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Terdapat juga kemungkinan tingkat agresivitas laki-laki lebih tinggi ketimbang perempuan. Dalam masyarakat, laki-laki mendapat kewajaran yang biasa melatih dan menggunakan fisiknya dalam melakukan berbagai hal. Kemudian yang kedua, dalam masyarakat sekitar, pembentukan dominasi laki-laki lebih besar ketimbang perempuan. Dan pembiasaan penggunaan kekuatan oleh laki-laki, seperti sering ditampilkan dalam film, pornografi, musik rock, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu realitas ekonomi yang membuat perempuan terpaksa menerima penganiayaan dari orang yang memberinya kehidupan. Yang keempat yaitu terdapat perbedaan dan ketimpangan antara kekuatan dan kekuasaan dari perempuan dan laki-laki. Perbedaan yang dimaksud adalah hak dan kemampuan atas pengendalian terhadap sesuatu. Next. Di dalam masyarakat kita, setelah tindak kejahatan kekerasan seksual berlangsung, mereka menjatuhkan dugaan penyebabnya adalah pakaian korban. Pakaian korban yang tampak terbuka itulah yang memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual pada korban. Hal itu tidak sepenuhnya benar, karena pada dasarnya tindak kejahatan seksual memiliki penyebab utama yang berasal dari perilaku diri atau pembentukan masyarakat pada umumnya. Pertama, tindak kejahatan seksual terjadi murni keinginan pelaku yang berasal dari pikiran korbannya. Kedua, pakaian korban tidak bisa disalahkan. Karena jika kita membalik pada situasi laki-laki mengenakan pakaian yang tampak terbuka, mengapa tidak ada tindak pelecehan atau kekerasan yang menimpa pada diri laki-laki? Kemudian hal ini membuktikan bahwa pakaian korban tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Jadi, pelecehan seksual adalah tindak kejahatan yang penyebab utamanya murni dari pelaku. Perbedaan perlakuan berbasis gender inilah yang merugikan perempuan. Para perempuan dicap sebagai sumber penyebab tindak kejahatan kekerasan seksual. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan, pembatasan kemampuan, dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang pengembangan diri perempuan. Next. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan materi pertama dari Mbak Liana. Wah, materinya sangat bagus ya teman-teman. Beri aplaus dulu dong. Iya, sangat bagus. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari teman kita juga, Adam Dafa Muhammad, NIM 200701604. Waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Dafa Muhammad, NIM 200701604. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak kekerasan seksual pada wanita. Yang pertama ada gangguan makan.
Dampak fisik pertama yang sering dialami penyintas seksual harassment adalah gangguan makan. Entah nafsu makan meningkat atau berkurang, perilaku ini dianggap sebagai pelampiasan agar seseorang memperoleh kembali kendali atas tubuhnya. Beberapa gangguan makan yang kerap terjadi, seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, hingga binge eating. Yang kedua, trauma secara seksual. Russell menjelaskan, perempuan yang pernah menerima tindakan kejahatan kekerasan seksual lebih sering untuk menolak ajakan hubungan seksual. Finkelhor menerangkan, korban kekerasan seksual cenderung memilih pasangan sesama jenis. Hal ini karena menurutnya laki-laki itu tidak dapat dipercaya. Yang ketiga ada depresi. Depresi pada dasarnya merupakan keterampilan naluri untuk mengatasi masalah melalui cara menghindari dan cenderung menyalahkan diri. Korban yang depresi akan selalu menyesal, merasa bersalah, dan akhirnya menilai dirinya layak jadi korban. Dan yang keempat, RTS, Rape Traumatic Syndrome. RTS merupakan dampak negatif pada korban pelecehan seksual yang umumnya dialami perempuan sebagai kondisi gangguan mental turunan dari PTSD. Penyintasan biasanya cenderung merasa mudah gemetar, mual, nyeri di sekujur tubuh, infeksi kemih, hingga penyakit kelamin menular. Bahkan ada pula korban yang sampai mengalami insomnia dan mimpi buruk atas perkosaan yang dialami. Untuk peran atau dukungan dari korban kekerasan seksual, yang pertama ada berikan informasi. Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan kriminal. Bila Anda memiliki kerabat yang menjadi korban, jangan tutup mata dan berpura-pura tidak melihat. Jangan takut untuk membantu, mendampingi, dan mencari dukungan lain, seperti mengadunya kepada Komnas Perempuan. Jadinya mereka bisa mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, ucapkan kalimat yang suportif. Berbicara pada korban kekerasan seksual harus benar-benar dipikirkan. Bahasa yang kita ucapkan akan menjadi penting buat mereka. Lebih baik berikan dukungan moral korban atau menyintas seperti ungkapkan, kamu tidak sendirian. Dan yang ketiga, dampingi dan percaya padanya. Tunjukkan empatimu dengan setia mendengarkan seluruh ceritanya. Selain itu juga bisa membantu dengan percaya padanya dan temani dia untuk mencari bantuan. Forensic for Survivors mengatakan, para korban atau penyintasan kekerasan seksual sering kali khawatir bahwa mereka nggak akan dipercaya oleh orang lain. Yang biasa dilakukan untuk membantunya adalah katakan langsung padanya bahwa kamu sepenuhnya berada di sini. Oke, sekiranya cukup paparan dari materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beli applause lagi, teman-teman. Yeay. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya yaitu akan diberikan oleh Saudara Ubay Kurniawan dengan NIM 2007106066. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya Ubay Kurniawan dengan NIM 2007106066 dengan membawakan tema feminis terapi dengan pendekatan teknik assessment training. Next. Dalam hari ini saya membagi dua pembahasan, yaitu yang pertama feminis terapi dan yang kedua teknik assertive training itu sendiri. Yang pertama yaitu feminis terapi. Selanjutnya, terapi feminis adalah proses pemberian bantuan yang tujuannya untuk menghilangkan segala macam bentuk dominasi, ketidakadilan, juga memasukkan isu-isu kesetaraan gender di dalam prosesnya.
terapi feminis berorientasi pada pemberdayaan perempuan. Terapi feminis dilahirkan antara pemahaman individu dengan lingkungan sekitarnya. Melalui wacana tentang keterkaitan perspektif feminis menawarkan pendekatan untuk memahami peran perempuan dan laki-laki dan membawa pemahaman tersebut ke dalam proses terapi. Next. Terapi feminis berkembang dari kelompok consciousness raising ini yang kemudian memainkan peran penting dalam pendidikan. Radikalisme dan mobilisasi perempuan pada awal 1970, kelompok consciousness raising lebih banyak mengambil peranan dalam melakukan perubahan personal dan memberikan support bagi para anggota. Dan tahun 1970 merupakan awal terbentuknya terapi feminis. Fase awal ini didasari oleh pandangan bahwa perempuan sama-sama memiliki pengalaman ditekan dan menjadi korban. Karena itu, hanya pendekatan proaktiflah yang secara efektif dapat membantu mereka. Terapi feminis juga memiliki konsep utama, di mana konsep tersebut adalah seberapa pentingnya memahami kondisi psikologis konseli, kondisi tertekan, bahagia, dan lain sebagainya adalah yang mesti dipahami oleh konselor. Konseling feminis. Selain itu, konselor juga wajib memahami hal-hal yang membuat posisi sosial politik perempuan terpojokkan. Next. Adapun prinsip-prinsip terapi feminis, beberapa penulis feminis menuliskan beberapa prinsip inti yang menjadi dasar dari praktik terapi feminis. Prinsip tersebut saling berhubungan dan tumpang tindih satu dengan yang lain. Prinsip tersebut adalah yang pertama, masalah individu bersumber dari konteks politis, yang kedua, komitmen pada perubahan sosial, yang ketiga, suara, pemahaman, dan pengalaman wanita diberi tempat sejajar dengan pria, yang keempat yaitu hubungan terapi berlangsung secara egaliter, yang kelima yaitu fokus pada kekuatan reformulasi definisi masalah psikologis, dan yang terakhir yaitu mengenali semua bentuk tekanan. Next. Tujuan khusus terapi feminis. Yang pertama, menghilangkan simptom. Kedua, self-esteem. Ketiga, kualitas hubungan. Oke. Selanjutnya yaitu tujuan khusus terapi feminis. Yang pertama yaitu menghilangkan simptom. Yang kedua yaitu self-esteem. Yang ketiga yaitu kualitas hubungan interpersonal. Yang keempat yaitu body image dan sensualitas. Yang kelima yaitu perhatian pada perbedaan. Lalu fungsi dan peran terapis yaitu berperan sebagai individu yang setara dengan klien. Terapis dan klien berperan aktif dan setara bekerja sama untuk menentukan diadakannya terapi. Para terapis berkomitmen untuk selalu memonitor bias dan distorsi pribadi mereka, khususnya mengenai dimensi sosial dan kultural wanita. Next. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu praktik terapi feminis merupakan terapi pertama yang sensitif gender, yang kemudian berpengaruh pada terapi lainnya untuk memberikan perhatian pada perbedaan peran pria dan wanita di masyarakat. Yang kedua yaitu terapi feminis mempertimbangkan faktor-faktor intrapsikis. Yang ketiga yaitu mengusahakan kesetaraan posisi dan power antara terapi dan klien. Kekurangannya yaitu yang pertama yaitu terapi feminis tidak berposisi netral. Yang kedua yaitu terapi feminis pada konteks sosial yang sebagai penyebab masalah dapat membuat klien tidak bertanggung jawab pada perilakunya sendiri. Dan yang terakhir yaitu terdapat banyak ahli aliran feminisme yang saling berseberangan satu sama lain sehingga juga berpengaruh pada sulitnya menemukan kata sepakat antara pakar dan terapis feminis. Next. Selanjutnya yaitu pendekatan teknik assertive training. Lanjut. Assertive training atau latihan asertif adalah suatu proses keterampilan dengan latihan yang diberikan kepada konseli yang mengalami kesulitan untuk menyatakan atau menegaskan diri sesuai dengan kenyataan. Assertive training
merupakan teknik yang terdapat dalam posisi konseling behavioral. Teknik ini berfokus untuk menyelesaikan masalah individu yang memiliki kesusahan dalam mengungkapkan perasaan sebenarnya dan yang biasanya mengungkapkannya perasaannya tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Next. Next. Lanjut. Kemana? Oh, bukan satu-satunya yang langkah-langkah. Oke, selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah dalam teknik assertive training ini. Menurut sini menjelaskan langkah-langkah latihan asertif yang ditemukan oleh Alberti sebagai berikut. Yang pertama yaitu latihan keterampilan. Konselor mengajarkan kepada konseli perilaku verbal maupun non-verbal. Yang kedua yaitu mengurangi kecemasan. Untuk mengurangi kecemasan konseli yang tidak asertif, yaitu dengan pengebalan. Lalu selanjutnya yaitu pengebalan dapat dilakukan melalui imajinasi maupun keadaan aktual. Yang ketiga yaitu menstruktur kembali aspek kognitif, hal-hal yang membatasi ekspresi diri konseli. Nilai-nilai kepercayaan yang membuat sedemikian rupa tidak asertif maka akan diubah oleh pemahaman baru. Teknik yang digunakan untuk hal ini adalah penyajian pembelajaran tentang hak-hak manusia, mengkondisikan sosial, penguraian nilai-nilai, dan pengambilan keputusan. Next. Adapun manfaat dari teknik assertive training yaitu suatu teknik yang sangat berguna untuk membantu klien yang mempunyai masalah dalam hal berikut. Yang pertama yaitu tidak dapat menyatakan kemaharannya atau kejengkelannya. Yang kedua yaitu mereka yang sopan berlebihan dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan daripadanya. Dan yang ketiga yaitu mereka yang mengalami kesulitan dalam berkata tidak. Yang keempat, mereka yang sukar menyatakan cerita dan respon positif lainnya. Dan yang terakhir yaitu mereka yang merasakan tidak punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. Selanjutnya. Menurut Brunan tahun 1992, agar pemberian teknik assertive training memiliki dampak yang optimal pada individu, maka pertama-tama pelatih harus mengembangkan beberapa kompetensi asertivitas. Berikut langkah-langkah atau tahapan yang akan diberikan, yaitu yang pertama, teori yang berisi penjelasan-penjelasan dasar mengenai perilaku asertif, termasuk membedakan perilaku tersebut dengan perilaku agresif. Yang kedua yaitu diskusi mengenai asesmen masing-masing peserta mengenai keterampilan asertif atau hambatan-hambatan untuk berperilaku asertif. Yang ketiga yaitu contoh-contoh perilaku asertif dari peserta yang telah menjadi model peran ini dapat diberikan dalam bentuk demonstrasi oleh fasilitator dengan fasilitator lain. Demonstrasi oleh fasilitator dengan peserta atau melalui demonstrasi yang dilakukan dengan orang yang terampil yang diundang ruang pelatihan untuk mendemonstrasikan perilaku asertif. Yang keempat yaitu seleksi bersama para peserta. Fasilitator menyeleksi situasi-situasi yang mungkin dipraktekkan dalam berperilaku asertif. Secara umum, situasi-situasi yang disiapkan untuk peserta pelatihan adalah berespon secara asertif, berhadapan dengan orang lain secara lebih asertif, mengembalikan makanan atau yang salah ke toko atau mengembalikan makanan yang tidak memuaskan di sebuah restoran. Yang selanjutnya itu tidak berespon agresif dalam suatu diskusi dan mampu berbicara di depan sekelompok orang. Yang terakhir yaitu keterampilan yang baru dipelajari diterapkan dalam dunia nyata atau kondisi keseharian, dibutuhkan tindak lanjut untuk melihat kemajuan atau hambatan-hambatan mengenai perilaku tersebut. Kemudian dilakukan diskusi untuk perilaku yang efektif diberi pengukuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita udah dengerin 3 materi dari pemateri kita. Dan sekali lagi tepuk tangannya dulu, guys. Untuk sesi selanjutnya, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Dipersilakan 2 pertanyaan dari teman-teman. Yang mau bertanya bisa open mic atau diketik di chat. Baik, ada satu pertanyaan dari Neni. Apakah pemateri ada yang bisa menjawab? Mungkin saya izin menjawab, mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Menurut saya, semisal orang terdekat mengalami kekerasan seksual dan ia menceritakan hal tersebut kepada kita, mungkin yang harus kita lakukan yaitu yang pertama mengapresiasinya. Karena menceritakan hal tersebut bukanlah suatu yang mudah dan ia pasti membutuhkan keberanian untuk mengungkapkannya. Dan kemudian juga bisa memberikan dukungan baik secara moral maupun secara material. Karena dukungan akan sangat penting dan berharga agar dapat mengembalikan kepercayaan diri dari korban. Dan jika korban memutuskan untuk ingin melaporkan kasus yang menimpa ke pihak berwajib, kita harus terus mendampingi agar korban mendapat apa yang mereka inginkan, yaitu keadilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin yang lain bisa menambahkan. Sekian, terima kasih. Intinya memberikan dukungan ya. Gimana? Tadi berarti memberikan dukungan. Betul. Karena dukungan itu sangat penting apalagi untuk korban yang kondisinya pasti psikisnya juga tidak stabil. Ada pertanyaan lain dari Silva. Silakan, apakah ada yang mau menjawab?
Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Silva. Untuk orang yang terdeteksi mengalami hypersex, tentunya kita harus benar-benar memastikan orang tersebut mengalami hypersex atau enggak dengan cara mengeceknya. Kemudian, jika benar orang itu melakukan atau mengalami hypersex, maka orang itu harus diberi dukungan, yaitu dengan cara dijauhkan dari hal-hal yang menjerumuskan ia ke jalan tersebut, kemudian menghindari hubungan seksual dengan yang lainnya, atau kita itu ibaratnya menjauhkan dia dari hal-hal yang buruk. Kemudian langkah terakhirnya adalah yang paling penting, kita harus membawa dia atau memberitahu dia untuk melakukan konsultasi kepada ahlinya. Jadi begitu, kalau misalkan kita atau orang terdekat kita itu kayak memiliki sesuatu yang janggal dan hal-hal yang seperti itu, tentunya kita harus melakukan edukasi atau memberikan informasi tentang hal-hal yang kita tahu. Gitu, apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, sudah ada 2 pertanyaan, dan tentunya forum ini akan kami tutup karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada teman-teman pemateri semuanya yang telah memaparkan materi dengan sangat baik, dan jawaban yang diberikan juga sangat baik. Untuk semua peserta bisa on cam dulu, kita akan ada dokumentasi. Ayo guys, on cam. Jadi tipe. Oke, on cam guys. Oke. Bilang 1, 2, 3 ya yang mau nge-SS. Baik, saya akan tes. 1, 2, 3. Andika ya. Selanjutnya yaitu 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas waktunya sudah hadir pada forum ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari pertemuan kita pada sore hari ini, yaitu kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, baik oleh perempuan dan laki-laki. Sasaran korban pun bisa menyerang semua umur dan semua kalangan. Kekerasan seksual terjadi karena adanya beberapa dorongan baik secara internal dan eksternal. Dampak yang ditimbulkan pun bukan main-main ya, dari gangguan yang ringan sampai hingga depresi. Jika kita menemui korban kekerasan seksual, hendaknya kita memberi dukungan, memberi informasi, atau kita akan memberikan dia sebuah dukungan moral untuk menjalani hari-harinya selanjutnya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih, dan pada teman-teman, kita beri aplaus dulu yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.